Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi walaupun tidak langsung secara tatap muka. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca doa. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk materi kita hari ini yaitu permutasi. Kalian bisa dilihat di LKS apa itu permutasi. Permutasi itu adalah proses pencacahan yang memperhatikan urutan atau formasi. Ini sebagai contoh, biasanya ini berkaitan dengan kemarin hampir sama dengan aturan perkalian. Yang perkalian. Jadi misalkan ada sebuah himpunan ABC. Ini misalkan himpunannya himpunan A. Ini anggotanya adalah A, B, C. Kemudian ABC ini akan disusun menjadi dua huruf. Maka urutan yang mungkin adalah AB, AC, kemudian BC. Nah, ini kebalikannya berarti BA, CA, CB. Semuanya ada 6. Nah, urutannya ada 6. Maka susunan yang mungkin jika disusun dua huruf ini ada 6 buah. Atau kalau misalkan kita menggunakan aturan yang kemarin, aturan yang perkalian, maka tinggal 3 dikali 2. Jawabannya 6 juga sama. Nah, kemudian ada permutasi dengan unsur yang berbeda. Ini saya hapus dulu. Permutasi dengan unsur berbeda. Nah, permutasi dengan unsur yang berbeda ini dirumuskan dengan N PR sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Ya, sebagai contoh, kalian bisa lihat di LKS. Ini tentukan nilai dari 6P3. Maka kalau kita lihat di sini, N-nya adalah 6 dan P-nya adalah 3. Maka cara menghitungnya adalah 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 faktorial. Nah, 6 dikurangi 3 adalah 3. Berarti ini sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. 6 faktorial, sebagaimana kita ketahui 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, karena di atas ada 3 faktorial, di bawah ada 3 faktorial, 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1, maka yang kita hitung adalah 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5, 30, dikali 4, 120. Jadi, nilai dari 6P3 adalah 120. Ya, contoh selanjutnya, ini contoh yang nomor 2. Ini kelas 12A akan mengadakan pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Jumlah seluruh siswa adalah 40. Jika yang mengikuti pemilihan hanya 1/5 dari jumlah siswa. Berapa banyak susunan kepemimpinan kelas tersebut? Nah, kita lihat dulu kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah yang mengikuti pemilihan itu hanya 1/5.
dari keseluruhan adalah 40 siswa. Maka kita tulis dulu, ini yang nomor 2 itu, yang ikut pemilihan, berarti hanya 1/5 dikali 40. Jadi hanya 8 siswa. Yang ikut itu hanya 8 siswa. Nah, sementara susunan kepemimpinannya di sini ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 4 struktur kepemimpinan. Berarti soal ini bisa kita terjemahkan menjadi 8 permutasi 4. Nah, berarti yang di atas adalah 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 4 faktorial. Jadi jawabannya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial 1 yang kita hitung adalah ini. Ini berarti 120 dikali 56. Jadi jawabannya adalah 1680. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal nomor 3. Ya, lihat untuk nomor 3, dari 10 siswa teladan akan dipilih siswa teladan 1, teladan 2, teladan 3. Tentukan banyaknya cara dalam pemilihan siswa teladan. Nah, kalau kita lihat di sini, di soalnya, dari 10 siswa teladan, berarti jumlah siswanya semuanya ada 10. Berarti N-nya ada 10, kita tulis 6, 10. Dan di sini yang dipilihnya siswa teladan 1, teladan 2, teladan 3. Berarti hanya 3, berarti 10 permutasi 3. Maka penghitungannya adalah 10 faktorial per 10 dikurangi 3 faktorial. 10 dikurangi 3 itu adalah 7. Maka 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, 7 faktorial dibagi 7 faktorial 1. Faktorial. Jadi 1. Berarti yang kita hitung hanya tinggal 10 kali 9 kali 8. 9 kali 8? 72. 72. Dikali 10 jadi ya benar, 720. Jadi ada 720 cara. Nah, ini permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan soalnya saya langsung ke soal nomor 6. Tentukan nilai N. Nih. Langsung ke nomor 6. Tentukan N jika N-1 permutasi 2 sama dengan 20. Nah, bagaimana kalau misalkan ada soal seperti ini? Kita tulis dulu N-nya ini adalah N-1, sementara R-nya adalah 2. Nah, kalau kita tuliskan ini berarti di atas itu N-1 faktorial dibagi N-1 dikurangi 2 faktorial. Ini sama dengan 20. Atau 20-nya kita simpen dulu sampai nemu yang
hasil yang ini dulu? Atau mau ditulis langsung juga nggak apa-apa. Takut kalian pusing, saya tulis langsung aja. Ini n-1 faktorial. Berarti ini n-1 min 2. Jadi min 1 min 2 berapa? Min 3. Min 3. Berarti yang bawahnya kita tulis dulu ini n min 3 faktorial. Ini sama dengan 20. Nah, n min 1 faktorial itu berarti n min 1 kali n min 2 kali n min 3 faktorial. Nah, n min 3 faktorial sudah? Kita mau coret. Ya, sama. Berarti tinggal dicoret. Jadi tersisa tinggal n min 1 kali n min 2 sama dengan 20. N min 1 kali n min 2 jadi berapa? N pangkat 2 ya. N pangkat 2 atau n kuadrat. Ya. Lalu? Terus N2. N ya? N kuadrat? N kali N, 1 kali 2 ya? 2. Apa 2N? Nah, N kuadrat 2N ya? min 3 ditambah N ditambah 2 sama dengan 20. Nah, lihat. Kok 3N sih, Pak? Kok 3N sih? Ini sebetulnya pertanyaan yang sudah akan keluar. Ingat, kalau misalkan ada bentuk aljabar seperti ini, perkaliannya perkalian pelangi, bukan N dikali N min 1 kali min 2. Iya kita kan? hitung manual. Nanti Oke. N dikali 2. Kita hitung manual ya. N kali 2 kan? Ya, kita hitung manual. N kali N? 2, N pangkat 2. N pangkat 2. Kemudian N kali min 2? N min 2. Min 2N. Iya, min 2N maksudnya. Min 1 kali N? Min 1N. Ya, min atau N. min N. Min 1 kali min 2? Oh, Bapak udah ditambahin. Iya, plus 2. Jadi 2N min 2N min N kan jadi min 3N. Min 3, atau Bapaknya bilang. Iya, kan ini juga tetap hasil akhirnya gini. Ya. Lupa. Tuh, lupa. Sujud sahwi. Jadi kayaknya ada 3 dari mana? N pangkat 3 min 3N plus 2 ini pindah ruas jadi min 20 sama dengan 0. Jadi N pangkat 3 min 3N 2 dikurangi 20? Apa? 2 min 18. Min 18. Oke. Min 18. Jadi sama dengan 0. Faktorkan. Bagaimana faktornya? Bapak emang N pangkat 3 bukannya N pangkat 2 ya? 2 ini maaf. Salah spidol. Ya. Iya, ini dari di atasnya 2 kenapa di bawahnya jadi 3? Jadi berapa faktornya? Yang kalau dikalikan min 18. Apa ya itu? Kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Kok aneh ya? Apa? Dikalikan 18. Dikalikan min 18. Kalau bisa deh 6 kali 3. Iya. 6 kali 3, 6 kali 3. Nah, ini hasilnya 3-nya min. Berarti salah satunya ada yang min. Yang mana yang min? Yang 6 atau yang 3? 6. Jadi ini N min 6 dan N plus 3. Jadi N min 6 sama dengan 0. Maka N-nya 6. Ini N plus 3 sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan min 3.
3. Jadi yang memenuhi yang mana? Yang 6 atau yang min 3? 6. 6. Nilai N sama dengan 6. Nah, terus yang berikutnya kita masuk ke materi permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Ini yang barusan yang saya jelaskan, yang unsurnya berbeda. Bagaimana kalau misalkan ada unsur yang sama? Ya, kalau permutasi dengan unsur yang sama, misal begini, kata Jakarta akan disusun misalkan menjadi beberapa kata, atau misalkan berapa kata yang bisa disusun dari kata Jakarta. Nah, kalau kita lihat Jakarta kan A-nya ada berapa? Ada 3. Berarti kan ada unsur yang sama. Nah, Sama. unsur yang sama ini tetap dihitung. Maka Bapak tulisannya apa sih? permutasi dengan unsur permutasi, mutasi. Permutasi. Ya, dengan unsur sama ya. Dengan unsur yang sama. Gak pakai yang, Ge. Ya, sama aja dengan unsur sama atau dengan unsur yang sama. Oke. Contoh. Ini dinyatakan dengan permutasi N. Ini sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai NK faktorial. Sebagai contoh, lihat di LKS, kalau yang punya LKS. Kalau yang nggak punya LKS, ya disimak saja. Sebagai contoh begini, berapa banyak dari kata Yogyakarta? Nih. Banyak kata yang dapat disusun dari kata Yogyakarta. A-nya ada 3. Nah, Y-nya ada 2. yang sama, kita lihat unsur yang sama. Unsur yang samanya ada Y. Y-nya ada 2. 2. Y-nya ada 2. Kemudian A-nya ada 3. Keseluruhan hurufnya ada berapa? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita tuliskan permutasinya adalah, ini berarti 10 faktorial dibagi. Yang Y ada 2, berarti 2 faktorial. Yang A samanya ada 3, berarti 3 faktorial. Oh gitu. Ya, jadi ini 10 faktorial, 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ngitungnya lumayan. Ini 3 faktorial. Kenapa nggak sampai 2 aja, Pak? Kalau sampai 2 bisa. Mau iya, biar langsung coret. Ya, tapi ini juga 2 faktorial juga mudah. 2 faktorial ini 4. Kan 2 faktorial itu 2 kan? 4 dibagi 2 jadi 2. Iya, udah. Jadi ngitungnya 2 kali 5 10. 10 kali 6 60. 6 kali 7 42. 420. 420 kali 8. Kemudian dikali 9, dikali 10. Hasilnya adalah 302.400. Nah, langsung saja. Kalau ngitung lagi lama. Gitu. Cepat, nah, Pak. Kemudian misal begini.
Ada kata Gajah Mada. Nah, misalkan dari Gajah Mada. Gajah. Gajah Mada. Gajah Mada. Ada huruf apa saja yang sama? Ini A. Huruf A. Huruf A-nya ada berapa? 4. Huruf A-nya ada 4. 4. Ada huruf lain lagi nggak yang sama? Nggak ada. Nggak ada. Berarti jumlah hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9 faktorial. Ini 9 faktorial dibagi per 4 faktorial. 4 faktorial. Jadi 9 kali Sama dengan 8 9 dikali 8 kali 7 6 kali 5 6 kali kali 5 kali 4 faktorial. dibagi Per 4 faktorial. coret-coret. Jadi tinggal 5 kali 6 30. 30 210 kali 8. 210 kali 210 kali 8 168. Kita dulu. 168 kali 9. 2 Berapa? 7 6 kali 9 5 54 ditambah 7 60 1 bawa 6 jadi 1512. 1500. Kan kok gitu sih, Pak? Iya. Kan tadi udah 210. Dikali 8 udah 1000. Iya. Iya. Lupa nambah 0. Kan ya 105 berapa itu? 15 juta ya? 15.120. 15.120. Iya. Ya. Ini untuk permutasi yang ada unsur yang sama. Ya. Lihat contoh soal di LKS nomor 3. Nomor 3. Berapa banyak bilangan 7 yang disusun dari angka-angka 4, 4, 4, 5, 5, 5, dan 7. Ini ada angka 4, 4, 4. Yang nomor 3 ada angka 4, 4, 4, 5, 5, 5, 7. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun? Nah, kalau kita lihat ini semua angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. adalah 7. Kemudian 7. yang samanya ada berapa? 4 ada? Ada 3. 5 ada? 3. Maka 3. permutasinya, maaf saya lupa. 3 faktorial. Ya, harusnya ini 7 permutasi 3,3. Maksudnya yang samanya ada 3 dan ini juga ada 3. Berarti 7 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial. Jadi 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial, 3 faktorial. Nah, kita tahu 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 1. Hasilnya berapa? 3 kali 2 kali 1 itu berapa? 6 kan? 6. Nah, 3 faktorial itu sama dengan 6. Di atas ada 6. 6. Jadi kita hitungnya tinggal 5 kali 4. 20 kali 5 kali 4 20. Kali 7 jadi 100. 7 28 280. 104. Kok 140? 2 kali 7 berapa? Oh iya. Iya. Oh iya benar. Aku malah kali 4. Iya. Kemudian udah. Lihat contoh lagi, contoh soal
nomor 6. Nah, ini bagaimana kalau misalkan boleh berulang? Artinya boleh di huruf yang sama itu boleh dimasukkan lagi. Nah, kalau misalkan boleh berulang, maka rumusnya adalah N permutasi R sama dengan N di pangkat R. Nah, ini untuk yang berulang ini contoh soalnya ada di LKS Apa itu M? N di pangkat R. Ini contohnya Enggak yang ada P. ya Bawahnya apa itu R? R. Ini contohnya ada di halaman 14 nomor 6. Ini tentukan banyaknya susunan 3 huruf. Susunan 3 huruf dari huruf-huruf A, B, C, D, E. Jika huruf-huruf itu boleh muncul berulang. Boleh muncul berulang. Kata kuncinya adalah boleh muncul berulang. Kalau boleh muncul berulang, ini kan huruf-hurufnya A, B, C, D, E. Hurufnya ada berapa? Ada 5. N-nya berarti 5. Bapak gesek-gesek. N-nya 5. Mohon maaf kalau agak kekeresakan. Mungkin sinyal dari sini. N-nya 5. Kemudian R-nya katanya kan disusun menjadi 3 huruf dan boleh berulang. Maka 3 huruf boleh berulang. Ini R-nya berarti 3. 3. Maka kita gunakan rumus yang ini. Jadi 5 permutasi 3 sama dengan 5 di pangkat 3. Jadi berapa? 100. 75. 125. Oh, deng. Malah kali 3. Iya, itu kalau 5 kali 3 15 ya. Oke. Itu materi singkat dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di ini aja Japri. Untuk selanjutnya untuk tugas. Nah, untuk tugas silakan tugasnya kerjakan LKS halaman 15 sampai nomor 6 sampai halaman 16. Ini kita belum masuk ke permutasi siklis. Insya Allah materi untuk siklis insya Allah akan saya sampaikan besok. Jadi untuk saat ini silakan kalian kerjakan dulu LKS halaman 15 sampai halaman 16, nomor 1 sampai nomor 4 saja. Nomor 1 sampai nomor 4. Ya, nomor 1 sampai nomor 4. Saya tunggu jawabannya paling lambat jam 5 sore atau jam 17.00 ya. Sekian dulu materi kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.